Halo semuanya, selamat datang di STM, Suara Tengah Malam bersama gue Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Di episode kali ini, gue akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh Mata.Telang 084 yang ditulis di Kaskus dan diberi judul Hari-hariku ditemani arwah almarhum bapakku. Menurut keterangan di sini, cerita ini diambil dari kisah nyata. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Check this out. Kisah ini bermula ketika ayah tercinta gue meninggal. Hidup gue tiba-tiba berubah total. Kenyamanan hidup yang selama ini gak pernah gue hargai mendadak pergi begitu aja. Tekanan batin dan mental yang down sempat menghiasi hari-hari gue. Tapi ayah gue yang udah almarhum ternyata gak membiarkan gue hancur semudah itu. Dia tetap ada, meski berbeda dunia. Cerita ini adalah kisah nyata gue yang gue tulis apa adanya tanpa ada bumbu lebay. Gue menulis kisah ini untuk kalian yang mungkin mengalami kejadian yang sama dengan gue, yaitu ditinggal pergi orang tua tercinta kalian. Percayalah bahwa mereka tetap menyayangimu dan melihatmu walaupun dari jauh. Gue bukan indigo, hanya diberi kesempatan oleh Tuhan saja untuk merasakan pengalaman yang gue yakin gak semua orang dapatkan. Berkomunikasi dengan arwah orang tua gue hanya lewat mimpi tanpa gue bisa mengontrolnya. Bahkan kematian ayah gue sudah pernah gue lihat 4 tahun sebelum dia benar-benar tiada. Dan lagi-lagi hanya lewat mimpi. Potongan gambar seperti film di mana gue sedang memandikan jenazah ayah gue dengan keadaan hati yang sedih. Gue gak pernah menganggap bahwa mimpi itu akan jadi kenyataan seperti hari ini. Hari ini, bulan Mei tahun 2016. Gue terperangah tak percaya menyaksikan jasad ayah gue yang sudah tak bernyawa. Setelah ayah gue dibawa ke tempat pemandian jenazah dan seorang modin di kampung gue menyuruh gue memandikannya, barulah gue sadar bahwa kejadian persis seperti ini pernah gue alami di mimpi sebelumnya. Mimpi itu tak menjelaskan kapan hal itu akan terjadi. Yang pasti, dalam mimpi itu ada seseorang yang mengatakan bahwa gue masih duduk di bangku kuliah. Dan nyatanya memang benar, dia pergi saat gue masih semester 7. Hari pertama kematiannya sungguh membuat gue terpukul. Gue menangis semalaman. Seusai penguburan jenazah, di rumah diadakan acara pengajian hingga larut malam. Gua lupa gak tidur sampai kelelahan dan tak sadar tertidur di dekat meja kecil yang dulu sering dipakai ayah mengerjakan laporan pekerjaannya. Malam itu gue mimpi duduk di sebelah meja. Ayah gue datang menghampiri gue dengan wajah teramat pucat, dengan busana hanya sebuah celana pendek berwarna putih, persis yang seperti ia kenakan di rumah sakit saat dokter memvonisnya telah tiada. Dia berdiri di dekat meja dengan menunjukkan ekspresi marah dan menyampaikan pesannya kepadaku. Bapak nggak mau diberikan itu. Dia hanya berkata satu kalimat itu, lalu berjalan keluar rumah dan menembus tembok, kemudian menghilang. Gue terbangun dengan posisi yang sama seperti saat gue bermimpi. Gue bingung dengan maksud ayah gue. Gue pun menceritakan hal itu pada ibu gue, dan ternyata ketemulah apa yang dimaksud ayah gue tadi malam. Gue menemukan sesajen dari kembang kenanga yang dipersembahkan untuk dia. Dan pelakunya adalah tante gue yang punya kepercayaan nyeleneh macam itu. Akhirnya gue buang sesajen itu biar ayah gue tenang. Selesai membuang sesajen itu, setiap selesai sholat wajib gue selalu berdoa untuk ayah gue agar dia bisa jawab pertanyaan malaikat saat ditanya di alam kubur dan dijauhkan dari siksa. Gue inget banget kalau sholat ayah gue itu bisa dibilang masih jarang. Gue gak mau membiarkan dia sendiri di sana tanpa bantuan, sehingga satu-satunya hal yang gue lakukan untuk membantunya adalah berdoa. Malam harinya gue bermimpi lagi dengan gambar yang sangat nyata. Gue melihat ayah gue belajar mengaji di sebuah pondok
yang dihuni oleh keluarga ustadz berbaju putih. Gua nggak tahu itu siapa, yang gua lihat dia adalah pemimpin pondok itu. Lokasi pondok sekitar 100 meter dari pemakaman ayah gua. Gua ikut mengantarkan ayah gua masuk ke dalam pondok dan juga bersalaman dengan keluarga Pak Ustadz. Jabatan tangan mereka begitu terasa di tangan gua. Setelah Pak Ustadz selesai mengajarkan ilmu agamanya, dia berkata dalam bahasa Jawa, "Wes, sing penting saiki wes ngerti agama," yang artinya sudah. Yang penting sekarang sudah paham agama. Ayah gua pun berpamitan dan pulang ke arah pemakaman. Gua menawarkan ayah gua untuk diantar, tapi dia menolak. "Biar bapak pulang sendiri aja," begitu katanya. Mimpi itu sangat pendek, tapi gue selalu terbangun di saat subuh. Kira-kira 7 jam gue tidur, gue hanya bermimpi adegan itu saja. Dan lagi-lagi gue terkaget-kaget saat mengetahui bahwa ternyata pondok di dekat pemakaman itu benar-benar ada saat gue ke TKP. Bentuk bangunannya sama seperti yang ada di mimpi gue. Cat temboknya persis, tak salah sedikit pun. Dan pintu yang gue masuki pun sama saat mengantar ayah gue kemarin. Gue masih ragu dengan mimpi gue tadi malam. Jangan-jangan itu hanya pikiran gue saja yang berpikir terlalu keras sampai terbawa mimpi. Gue pun menelusuri kebenaran tentang ustadz yang menghuni tempat itu lewat teman gue yang rumahnya masih satu kawasan dengan pondok itu. Teman gue bilang, pondok itu saat ini hanya dihuni oleh 6 anak lelaki yang semuanya yatim piatu. Dan beredar kabar di pondok itu memang ada keluarga jin Islam yang tinggal di situ. Jantung gue berdebar mendengar penjelasannya. Mungkin begitulah cara Tuhan mengabulkan doa yang gue panjatkan setiap hari. Oke, sampai sini dulu cerita di episode kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pesan yang ada di dalamnya. Sebenarnya masih panjang banget lanjutan cerita ini. Dan kalau banyak yang suka, gue bakal lanjutin cerita ini lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Gue Fedro Ardiansyah, pamit undur diri.